Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Hari ini banyak sekali dokumen yang masuk, banyak sekali komunikasi yang dilakukan. Tapi ya itu bagian dari pekerjaan dari seorang corporate lawyer, terutama yang sudah memegang perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi cross border. Tidak ada masalah. Cuman yang harus dipahami oleh mungkin rekan-rekan atau pengacara-pengacara muda bahwa tugas corporate lawyer itu lebih ke arah manajemen risiko. Kalau di korporasi, kalau litigation saya rasa jarang-jarang ya. Tugas kita itu adalah untuk menjaga perusahaan. Advice yang kemudian kita berikan itu strategically, dia itu untuk jangka panjang ya. Sekarang lagi tren masuknya investor-investor dari beberapa negara di Asia, Tiongkok, Korea, dan lain-lain. Nah, yang cukup mengagetkan dari laporan statistik yang kemudian saya peroleh dari internal perusahaan itu adalah jumlah nilai yang kemudian dimasukkan oleh negara barat, investor dari negara barat itu menurun secara signifikan. Saya sempat tanya, ini ada apa? Kemudian ya mereka bilang, ya kita cari yang lebih responsif saja Pak. Saya bilang oke, lebih responsif berarti mereka berani bermain ya. Kalau berani bermain itu berarti level of risk ya, itu makin tinggi, tingkat risiko makin tinggi, karena berarti kita sedang partneran dengan pihak yang kemudian berani mengambil risiko yang cukup tinggi. Dia risk taker ya. Appetite dia terhadap risiko itu tinggi. Sekarang saya tanya, memangnya korporasi sekarang sudah siap untuk menerima resiko itu, peningkatan level of risk itu? Nggak ada yang bisa jawab. Saya bilang oke, kalau misalkan dianggap yang negara-negara barat ini kurang cukup menarik, tapi mereka ini sudah jangka panjang, hubungan kita sudah long term sejak awal, kenapa tidak dijaga hanya karena masuk investor lain ya? Harus hati-hati sekali, karena dengan meningkatnya level of risk ya mungkin saja expected return-nya untuk short term ya itu bisa terpenuhi, tapi untuk long term itu uncertainty itu makin tinggi, dengan level of risk-nya makin tinggi. Saya bingung, karena seingat saya bilang standar deviasi atau variansi itu bagian dari perhitungan expected return. Kalian jangan lupa, kalian sedang bicara dengan investment banker. Saya ini bukan cuma lawyer. Mereka pada diam semua ya. Hening, belum ada data-datanya, terus kemudian mengambil langkah. Ini sudah approve sama direksi? Sudah? Oke. Dari 6 direksi berapa yang sudah approve? 2. Kampret ya. Mereka memang diberikan kuasa, iya, tapi direktur utama tahu tidak dengan pola ini yang dirubah? Direktur utama jelas tahu investor itu masuk, jelas lah dia yang tanda tangan kok kerjasama ya. Cuman dia tahu tidak strategi kalian jadi seperti ini, kan dia jarang datang. Akhirnya saya langsung kontak beliau, besok langsung aja ketemuan Pak Dirut ya. Emosi dia karena saya jelaskan sama seperti apa yang saya jelaskan pada rekan-rekan di sini, sudut pandangnya ya. Harus accountable logic. Kalau seorang corporate lawyer itu dia harus strategically ya. Kalau untuk short term ya mungkin kadang-kadang bisa dipakai kalau misalnya dalam kondisi tertentu ya, situasi tertentu bagus di laporan keuangan per annum ya, annually ya akan bagus, karena kan pastinya ada peningkatan ya dengan angka ya, dalam bentuk angka itu ada peningkatan. Tapi dalam jangka panjang ya, tiba-tiba diangkat kaki ke Vietnam, tiba-tiba diangkat kaki ke mana lah, Myanmar lah ya, kita kan nggak tahu itu. Yang negara barat bisa saja ya, dari kolega-kolega dari negara barat itu saya nggak perlu nyebutin negaranya. Jadi harus hati-hati sekali ya untuk memberikan advice itu. Saya nggak mau tanda tangan, saya hari ini saya tidak mau tanda tangan karena saya tidak pernah melakukan tidak pernah memberikan approval ya. Saya tidak mau memberikan approval saya terkait dokumen yang mau dikirimkan pada saya itu. Jadi harus hati-hati, yang rekan-rekan lain harus bijaksana
kita di sana untuk perusahaan, untuk owner. Sorry, saya koreksi, untuk owner, untuk kepentingan owner. Perusahaan itu didirikan untuk kepentingannya owner, itu fakta. Ya. Jadi kita ikuti sajalah owner pandangannya seperti apa. Owner ada banyak, cuman ya salah satunya Perseroaktif, direktur utama dengan di komisaris ya. Jadi kita lihat saja pandangannya owner kayak gimana masalah ini. Karena seingat saya beliau selalu bilang kita jaga baik-baik teman-teman kita ya. Itu yang beliau pernah sampaikan pada saya. Jadi saya ikuti kalau pikirnya beliau. Saya di sana karena beliau ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan.